Halo minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Nah, aku kali ini mau membahas tentang salah satu pendapat orang ya, yang bilang ke aku, katanya karena aku berangkat ke Jepang itu banyak ngeluarin biaya ya, sekitar 45 atau 50 jutaan gitu. Terus orang itu tuh bilang lebih baik buat usaha di rumah aja daripada buat modal pergi ke luar negeri. Nah, kalau menurut aku ya, kalau punya uang segitu mending buat modal ke luar negeri dulu ya teman-teman. Ini menurut pengalaman aku gitu ya. Nah, di luar negeri selain bekerja kan juga bisa untuk menikmati pemandangan luar negeri ya, jalan-jalan gitu. Juga bisa mendapatkan pengalaman ya teman-teman. Juga kita bisa tahu gitu bagaimana dengan lingkungan luar negeri gitu ya. Jadi kita bisa belajar juga bagaimana kehidupan di luar negeri dan cara bekerja orang luar negeri gitu. Kita bisa mengambil sisi positifnya, kemudian nanti ketika pulang itu kan kita bisa dipelajari gitu ya teman-teman. Terus untuk modal yang nggak terlalu besar menurut aku masih oke-oke aja sih ya kalau untuk berangkat ke luar negeri, kecuali sampai habis mungkin ratusan juta gitu ya, yaitu mungkin bisa juga dipertimbangkan lagi ya teman-teman. Nah, kalau menurut aku habis 45 atau 50 juta itu masih wajar ya. Terus kemudian nanti di luar negeri kita kan bekerja ya, insya Allah beberapa bulan nanti kan bisa balik modal ya. Kemudian kalau udah sampai habis kontrak, kalau menurut saya udah cukup gitu ya, saat itu juga baru saya berencana untuk membuka usaha. Jadi pasti nanti saya suatu saat juga buka usaha ya di rumah gitu. Jadi nggak selamanya merantau ke luar negeri ya teman-teman. Ya, kalau ada yang berpendapat habis 40 atau 50 juta lebih baik buat usaha di rumah aja, ya nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya buat modal ke luar negeri dulu ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti setelah pulang ke Indonesia baru buka usaha gitu. Kalau udah ngerasa cukup gitu ya, udah lebih dari cukup gitu, nanti pulang ke Indonesia kemudian bisa buka usaha bersama keluarga gitu ya, bersama pasangan gitu. Sebenarnya nggak sia-sia sih menurut aku, meskipun habis 50 atau 45 juta ya untuk bekerja di luar negeri kan. Yaitu tadi seperti yang saya sebutkan, karena banyak sekali yang bisa dipelajari juga di luar negeri. Banyak sekali pengalaman yang bisa didapat gitu ya. Selain bekerja juga kan pengalaman dari kehidupan dan lain-lain gitu. Saya seneng sih meskipun habis uang banyak gitu ya untuk bekerja di Jepang. Menurut saya enggak mengecewakan kok. Senang gitu ya, karena kalau nggak bekerja di luar negeri mungkin aku nggak bakalan bisa ke luar negeri gitu ya, karena ya di sisi lain kan biayanya juga mahal ya. Kalau untuk hanya jalan-jalan gitu ke luar negeri kayaknya sangat-sangat tidak mungkin ya. Kalau misalkan saya nggak bekerja ke luar negeri, niatnya buat jalan-jalan aja gitu ya, itu kayaknya sangat tidak mungkin untuk saya ya teman-teman, karena biayanya pasti lumayan mahal ya. Jadi kesempatan saya bekerja di luar negeri meskipun habis uang banyak, yaitu tadi untuk bisa merasakan jalan-jalan ke luar negeri. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian video aku hari ini. Buat kalian yang mau bekerja di luar negeri, jangan lupa untuk tetap selalu semangat dan manfaatkan waktu sebaik mungkin, supaya nanti ketika pulang dari luar negeri kalian bisa tetap
sukses di negara kita sendiri. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video aku, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.